Apa yang diperbaiki dari penampilan saya tadi malam dan menurut para ustadz saya salah dalam mengambil sudut pandang, tentunya ini menjadi satu entry point, masukan yang sangat berharga buat saya agar saya lebih punya daya kreasi untuk menyesuaikan antara tema, isi, dan durasi waktu. Dan insya Allah semoga penampilan saya malam ini menjadi penampilan yang maksimal dan bermanfaat untuk semua umat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat aksi yang ada di studio maupun yang ada di rumah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang berlimpah berkah. Amin ya Rabbal. Amin. Bagaimana memberikan satu pendidikan anak untuk cinta kepada Nabi sejak dini? Dan apa yang kita lakukan untuk memberikan pendidikan anak? Yang pertama, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Kenali, cintai siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Fenomena zaman sekarang, anak-anak lebih kenal sama tokoh filmnya ketimbang mereka kenal kepada Nabi. Maka agar bagaimana anak-anak nanti cinta kepada Nabi, orang tua memberikan satu pendidikan sejak dini. Di saat anak mau tidur, maka orang tua menemani, membacakan kisah-kisah Nabi, maka anak lama-kelamaan akan kenal dan cinta kepada Nabi. Guru saya, almarhum Al-Mahfurlah Kiai Haji Nur Ali mengatakan, beda antara cinta kepada Nabi dengan cinta kepada orang tua. Suami kepada istri, kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita melaksanakan segala ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu wahubbi ahli baitihi. Kita kenali, kita cintai siapa keluarga Nabi. Masya Allah, Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan-keturunan yang tidak pernah melakukan perbuatan perzinahan. Dikatakan dalam berzanji, tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummih. Enggak pernah yang namanya keturunan Nabi melakukan perbuatan asifah, perzinahan. Dari siapa? Dari Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manab, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisha, bin Salaman, bin Banat, bin Hamal, bin Kidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Taruh, bin Naruh, bin Matusalih, bin Mihyail, bin Kinai, bin Anusi, bin Sis, bin Nabi Adam alaihis. Saya tanya ibu, ibu punya kakek? Kakek ibu punya kakek? Kakeknya ibu punya kakek? Ibu tahu siapa namanya? Capek deh. Yang ketiga, watilawatil Quran. Anak senantiasa kita ajari membaca Al-Quran. Masya Allah, sekarang metode Quran banyak. Ada Iqra, Mim Fathama, Lam Ta Fathata, Lam Domalu, Matalu. Dulu waktu saya kecil belum ada metode Iqra.
Juz amma disebut alif-alifan. Cara ngajinya begini, alif tidak noktah, alif nggak pakai titik, ba di bawah 1 noktah, ba di bawah 1 titik. Rame kita ngaji bersama-sama. Alif tidak noktah, ba di bawah 1 noktah, tak di atas 2 noktah, sa di atas 3 noktah, jim di bawah 1 noktah, ha tidak noktah. Saya tanya sama guru, kenapa kok ngaji kalau giliran hak digoyang? Udah tong lu diem, ayo ngaji lagi bareng-bareng. Sekali lagi. Alif tidak noktah, ba di bawah 1 noktah, tak di atas 2 noktah, sa di atas 3 noktah, jim di bawah 1 noktah, ha tidak noktah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sulaimah, Bu Leme, kayaknya semangat banget Bu ngejawabnya. Tua-tua keladi mungkin tua mungkin jadi. Aduh, berat. Siapa yang udah tua? Ya sedang segiginya saya juga belum cukup tumbuh. Iya, Oh gini. giginya belum tumbuh-tumbuh, berarti masih bayi dong ya? Iya. Bener. Iya bener. Aduh, ibu. Ih, gemesin deh. Ya, Ya. Ya. iya Pak. Dosen terbang, benar nggak? Ya. Iya. Dosen Kalau terbang. dalam universitas perguruan tinggi ada namanya dosen terbang. Biasanya disebut Ah. dengan guru luar biasa. Guru luar biasa. Kalau saya Nah. guru yang biasa di luar. Iya. Tunggu. Gemper. Dosen terbang. Iya. Ibu Salima ini dari tadi saya lihat sudah punya mikrofon sendiri, berarti dia juri terbang. Bukan Salima, Selmeh. Pos Selmeh. Mulut siapa mah? Gue. Udah deh jangan dilawan Ustadz Udah Ansi ya. Udah lama mama ajak komentar ini. Langsung Mama, langsung luar Lu biasa. pada ngobrol mulu sih Iya, lama-lama iya, ini. iya. Udah gue bilangin dari Oke. tadi gak percaya sih lu. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam Mama. Saya senang dengan Anda. Baju Anda kayak baju Bung Karno. Keren Anda. Terus terang, Dani dari awal penampilan Anda sangat modis. Dan ini modal utama bagi seorang penceramah. Tapi jangan baju doang yang keren, ngomongnya tidak keren. Kalau saya melihat pakaian keren, ngomongnya keren. Cuman ada yang terakhir yang saya bingung. Satu noktah. B, 3 noktah. Terus terang di Ciamis kagak ada. Sekarang nih. Betawi ada mah. Kagak ada di Palembang ada nggak Palembang? Yang 3 noktah tadi, Palembang ada nggak Palembang? Oh, Palembang nggak ada mah. Nah di Jogja ada nggak Jogja? Ada, tapi titik 2, titik 1 gitu. Nah, Tidak itu, Marwoto, tapi belum. di tempat Marwoto ada nggak? Marwoto, Ikro aja jilid 2 baru ini. Iya, oke. Baik, itu komentar Mama. Ya. Berarti bagus penampilannya ya Maya. Sangat bagus. Iya. Luar Tapi biasa. poin yang Alhamdulillah. paling penting yang Ya. saya catat dari awal adalah penampilan. Penampilan itu menentukan sekali dan itu salah satu magnet, salah satu daya. Kenapa di dalam Al-Quran libasun itu menjadi kata-kata bahkan suami istri aja dibayangkan dengan libasun. Karena memang bahkan wanita saja suruh pakai pakaian. Mudah-mudahan Rina pulang dari sini tetap pakai jilbab begitu rupa. Nah, yang jelas Amin, insya sepatu Allah. Abdel sama Dani mengkilatan sepatu Dani. Oh iya, dari segi penampilan. Iya. Iya. Ini karena kebetulan sepatu saya emang lain sebelah, yang satu kiri, yang satu kanan. Ya, emang Tapi kiri itu kan poin masih penting. dua-duanya kiri. Kedua, Iya. silsilah tadi penting sekali dan dihafalkan karena memang silsilah dalam Islam itu punya 3 pengaruh penting. 1 untuk persaksian, perwalian, pewarisan ya, pewarisan, pernikahan dan perwalian. Artinya bahwa kita memang lemah dari situ dan itu poin penting dan sebetulnya cinta kepada Nabi poinnya ditambah lagi. Jadi paling tidak fadilah-fadilahnya. Jadi cuman ajari anak seperti ini, tapi fadilah-fadilahnya itu dengan sholawat nanti kan bisa ditambahkan. Jadi bukan hanya mencintai, jadi mencintai itu harus ada fadilahnya. Ya, begitu. Terima Ya. kasih Pak Ustadz. Oke. Baik, yang berikutnya komentar dari Ustadz Subki. Assalamualaikum, Bang Waalaikumsalam. Dani. Ustaz.
secara umum penampilan sudah sangat luar biasa ya. Saya setuju dengan semuanya. Cuma tadi ada kelupaan dikit bahwa kalau metode ikro nggak pakai patah-patahan, nggak pakai apa-tah. Yang tadi mata lu itu, mim patama, ya kan, lam patala. Kalau yang ikro kan dia langsung aba, aba, ta. Itu aja, iya kan? Jadi kalau yang lain udah luar biasa deh. Terima kasih. Kalau di awal memang ada sebelum ikro itu. Kiroati. Kalau di Jogja ya. Ada kiroati, Jadi sin 9 jilid. Sin fatkah, sa, sin kasro, si, sa, si, susah. Sa, si, susah lah itu biasanya. Itu ibu-ibu karena berasnya habis. Jadi. Iya, oke, baik. Ustadz Al-Habsyi. Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Baik, yang pertama Adel, saya ingin menyampaikan ada Twitter masuk ke saya itu dari jamaah di Taiwan. Taiwan. Ya. Jadi mereka menyaksikan tayangan aksi malam ini dan mereka selalu rutin menunggu setiap jam sekarang di Taiwan. Jadi dia kirim salam khusus buat semua keluarga besar aksi. Ya. Dan tiga kota penting di Taiwan itu selalu ngikuti. Satu di Taiwan, Kaohsiung sama Penghu. Penghu itu satu, belum pernah ke sana sih, jadi agak ini. Iya, Ya, belum. Penghu itu satu pulau tersendiri yang banyak orang Indonesia ada di sana, terutama di perkapalan. Dan luar biasa, tidak hanya dari situ, dari Hong Kong juga beberapa sudah SMS, Mekah sudah beberapa kali kemarin, dan luar biasa ternyata Indosiar ini sampai ke Indonesia ya. Luar biasa. Baik, komentar saya sedikit aja Don. Ya. Dari awal memang saya sudah melihat bahwa Dhani ini adalah salah seorang kandidat yang memang cerdas. Amin. Orangnya cerdas, berbeda dengan para peserta lain. Memang punya satu kecerdasan. Buktinya bisa menghafal sebanyak itu tadi kan luar biasa. Tidak semua orang mampu dalam waktu yang singkat lagi. Ya, cerdas. Nah, untuk menjadi seorang mubalir memang dibutuhkan kecerdasan. Nabi itu salah satu kesuksesannya adalah Nabi itu cerdas. Fatona. Iya. Fatona. Fatona, ya. Ketangkap KPK kan. Fatona. Kenapa? Udah, terus. Kayaknya kayak ada suara-suara gimana gitu ya. Terlalu banyak pembisik. Ih, Cijai, gue mah dia begitu mulu. Bau pasti tangannya. Baik. Jangan-jangan ada kecocokan berdua ini. Baik, yang kedua, kalau dilihat dari segi materi sudah baik, cuma agak lebih mungkin dipadatkan sekali ketika berbicara tentang idolakan Nabi dari dini. Sebenarnya kalimat dari dini itu orang-orang dari dulu sudah mengajarkan agar anak-anaknya mengidolakan Nabi. Buktinya lihat, ketika masih bayi dia gendong cucunya, anaknya, yang dia baca apa? Sholawatan. Betul nggak? Secara nggak langsung, sejak dari dini dia ingin mengajarkan, ini loh, dari mana kenal sayang apa, bisa cinta itu kan dari kenal. Ya, dari sayang, tahu dulu baru mengikuti. Dan sifatnya anak-anak muda itu dia cinta lalu mengikuti. Ketika cinta apapun akhirnya dia ikuti. Ketika cinta lihat seorang artis tampil di TV dengan dandanan rambut kanan kiri botak, atas dilancipin, badan kurus, tengah malam keluar persis kayak sapu terbalik. Diikutin. Kenapa dia ngikutin begitu? Karena dia cinta. Nah, orang kalau sudah dimabuk cinta, kadang-kadang yang nggak enak dipandang bagi dia enak. Baik, Nah, maka kenapa orang-orang zaman dulu itu secara nggak langsung kita dicekokin cintai nabimu, diajarkan baca selawat. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu tema tersendiri diangkat. Menarik sekali, karena berangkat dari sejak dini itu ya. Dari Dan dini. dikritisi model menimang bayi yang tangkin-tungkin gitu sudah nggak pas. Apalagi sekarang pakai baru ini. mau ngasih makan saja itu yang diajari tentang hak bukan kewajiban. Ayo hak. Akhirnya sekarang Itu bukan hak. Iya. nah, sekarang Masa mau Tapi makan, paling ayo tidak- kewajiban. ya Nggak gitu mungkin. wajib supaya tahu kewajibannya dan paling tidak Dhani punya modal. Artinya semuanya. Punya Saya modal tidak- dan punya model ya. Model itu. Dibanding sebelahnya, paling tidak sebelahnya itu baju takwa aja pasti dari wardrobe. Saya tahu persis. Tapi Del, jujur kalau kostum yang sekarang dan saya lebih suka yang hari ini kostumnya.
lebih kelihatan bentuk tubuhmu, Terima kasih. gantengmu kelihatan. Terima kasih. Nah, ketimbang yang kemarin-kemarin agak sedikit kurang. Ini lebih bagus ya. Biasanya ada komparasinya. Lebih kelihatan tuh dibanding siapa gitu maksudnya. Itu bagian Ustaz Widya. Iya, gitu ya. Jangan Sebentar suka saya mau begitu, nanya sama menghina orang istrinya Ustadz Wijayanto. Kalau di rumah banyak ngomong kayak gini gak sih? Oh jarang di rumah pantesan aja. Oh, Iya. Oke. Oke baik. Dani silakan minta belas kasihan dari sahabat aksi. Yang ingin mendukung Dani Iya, gitu. yang ingin Bagaimana mendukung. caranya? Silakan. Iya. Kenapa Tia? Kenapa Tia? Kan ke aku dulu janjinya, baru minta pendukung. Oh, Oh iya, iya silakan, boleh. Tia. Iya nggak bersuara sih tadi. Ya. Oke silakan Tia meminta dukungan SMS. Bukan. Ini Apa? lagi sama pendukungnya Dani, mana suaranya? Luar biasa. Emang Dani ini luar biasa banget. Dia itu penyiar di radio sendiri. Iya. Pengajar di pesantren sendiri, Sendiri, gitu. iya. Nah ini anak-anak didiknya nih, mana anak-anak didiknya nih? Ini anak didiknya juga. Namanya siapa? Itu Amei bukan? Bukan. Oh bukan. Mirip. Iya. Nama saya Irham nih. Irham. Aku mau nanya nih, kalau Dani itu kalau sedang mengajar itu seperti apa sih sosoknya Dani? Insya Allah, beliau sosok yang berwibawa, tegas, baik. Baik tapi. Nah kalau di sebelahnya ini anak didiknya Dani juga ya? Saya sama-sama mengabdi di Pondok Pesantren At-Taqwa Ki Haji Nur Ali Oh. dengan Ustadz Dani. Kebetulan beliau juga seorang pimpinan lembaga retorika dakwah di Pondok Pesantren At-Taqwa. Iya. Alhamdulillah. Terbukti. Kalau gitu kembalikan lagi ke Terina dan Abdel. Silakan kalau mau minta dukungan sekarang boleh. Aku Oke. udah tampil, udah masuk TV. Iya bisa aja bikin kita geli. Iya. Tapi itu yang depannya Tia belum disapa loh. Bintang tamu kita juga. Ada Yang siapa? depannya Tia pakai shawl hijau. Ini Siapa itu? Sandi Sandoro. Luar biasa. Senyumanmu. Oke baik. Terima kasih Dani. Terima kasih Dani. Silakan kembali. Iya, nah saat ini akan ada yang tampil lagi. Iya siapa yang akan tampil lagi? Ini dia cuplikannya. Komentar Mamah Dedeh terhadap saya memang sangat tegas kedengaran. Justru itu jadi motivasi buat saya untuk berusaha lebih baik lagi ke depannya. Sahabat aksi, sekecil apapun ilmu yang Anda dapat, yuk kita sebar luaskan, kita dakwahkan di jalan Allah. Insya Allah akan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duruk duk duk duk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sanan laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya Nabi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung, yang sering kita rasakan bersama hingga sampai saat ini pun alhamdulillah kita masih merasakan di antara nikmat-nikmat Allah tersebut. Layaklah, patutlah kita ucapkan puji syukur kita dengan mengucap syukur alhamdulillah. Salawat teriring kasih salam sejahtera semoga tetaplah tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibana Al-Karim Nabi besar Muhammad. Duruk duk duk duk. Hadirin bahagia enggak? Kalau saya sih alhamdulillah selalu bahagia. Mau punya duit goceng, alhamdulillah bahagia. Banyak utang, alhamdulillah bahagia. Hadirin,
Jika hadirin ingin merasakan selalu bahagia, kebalik. Selalu merasakan bahagia. Yang pertama, hadirin harus selalu pandai-pandai bersyukur. Seperti saya tadi, alhamdulillah. Sebab kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in. Sebab firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika hadirin bersyukur, insya Allah ditambah. Tetapi jika hadirin kufur, nanti siap-siap aja ajabnya. Hadirin, yang kedua, jika hadirin ingin hidup bahagia, hadirin harus bisa menahan amarah. Harus bisa selalu sabar. Menahan amarah jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Berarti yang sedang-sedang saja. Jika hadirin menahan amarah terlalu tinggi, maka emosi Anda akan meningkat. Jika emosi Anda akan meningkat, maka apapun yang Anda lakukan akan menjadi hal negatif. Seperti misalkan memukul, bahkan membunuh, bahkan mungkin jurus seruduk kebo juga dipakai untuk membunuh orang lain. Yang kedua, jangan diam juga. Mau ditonjok masa diam. Yang ketiga, yang sedang-sedang saja. Jadi jika hadirin ingin merasakan kebahagiaan, hadirin harus selalu sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Durug dug dug dug. Sekarang momennya pas, lagi bulan puasa. Kita harus selalu menahan amarah. Itulah orang-orang yang akan menang nantinya. Umpamakan ketika kita lapar, ketika kita haus, kita harus melawan hawa nafsu. Insya Allah dengan melawan hawa nafsu, dengan kita menahan hawa lapar, insya Allah kita akan berkah. Dorog dog, dog dog, ber. Hadirin. Jika Anda yang ketiga, jika Anda ingin bahagia, maka Anda harus banyak mencari uang. Dengan mencari uang, mencari nafkah, berikhtiar, insya Allah Anda akan bahagia. Hadirin, mohon maaf apabila saya selalu mengecewakan. Terima kasih atas doanya, karena saya sekarang sudah sembuh. Baligu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Meskipun hadirin mempunyai ilmu sekecil apapun, mari kita sebarluaskan di jalan Allah. Kita berdakwah, niatkan karena Allah. Allahu Akbar. Dorog dog dog dog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung. Oke, kita akan langsung mendengarkan komentar dari Ustadz Subki. Silakan Ustadz Subki. Assalamualaikum Ira. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya sih sebetulnya punya banyak catatan. Dari mulai pembukaan sampai mau penutupan. Tapi karena melihat kondisi sebelumnya, bisa recovery begitu cepat. Menurut saya ini bisa diapresiasi. Karena menurut saya mungkin tadi udah nggak bisa melanjutkan lagi gitu. Tapi dari minta yang terakhir bisa maju yang ketiga. Dan ya mudah-mudahan makbul. Artinya bisa diterima sama kita. Dan kontras sebetulnya dengan apa yang disampaikan ya tentang kebahagiaan, sementara suasana mungkin tadi lagi nggak bahagia. Tadi ada iman, kemudian ada i'tidal al-ghadab, sederhana dalam marah. Karena kalau kita lihat Nabi juga kan marah ya kan. Padahal apa? Pada saat agama dilecehkan. Nabi pernah diludahi, Nabi pernah kepalanya ditaruh kotoran onta. Tapi beliau sabar. Tapi saat agama ini dilecehkan, Rasulullah SAW membela karena memang li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia. Kita juga gitu, bukan berarti hidup nggak pernah pakai marah.
Kalau ada anak kita nggak sholat, kita juga marah. Tapi marah dengan adil, marah dengan bijak. Kemudian tadi syahwat ya, mumpung bulan Ramadan, insya Allah kita bisa menyederhanakan syahwat. Dengan puasa Allah tidak menginginkan kita kehilangan syahwat. Tapi bagaimana syahwat itu terkontrol sehingga kita bisa menjadi seorang yang qanaah tapi tetap terus berusaha untuk mencapai keinginan kita. Dan harta kayaknya sih nggak selalu, ya kan? Nggak selalu memberikan kebahagiaan. Tapi menurut saya yang membahagiakan adalah ilmu. Saat orang punya ilmu, kemudian dia mau beramal dan kemudian menjalankan itu dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah orang itu akan menjadi orang yang paling bahagia. Iya begitu, alhamdulillah bisa tampil. Mudah-mudahan pemirsa yang dari tadi sebetulnya pengen lihat gitu kan. Dan saya juga nggak akan komentari lagi dengan kekurang bahanannya dan segala yang lain biar pemirsa yang menilai. Baik. Selanjutnya silakan komentar dari Mama Dede. Assalamualaikum Ira. Waalaikumsalam Mama Dede. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ira bisa tampil saat ini, alhamdulillah. Ini karena dimotivasi oleh kita semua. Ternyata benar-benar Ira bisa tampil pada malam hari ini sampai selesai. Tadi sampai saya tawarkan untuk duduk di kursi, tapi Ira menolak. Alhamdulillah tetap tegar berdiri. Begitulah menjadi manusia. Kalau kita suatu saat down, jangan terus dipikirin kesulitan kita. Maju. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Allah berikan manusia otak kecil di sini nih, memori yang pernah dialami di sini belakang. Tapi Allah ciptakan mata kita di depan. Mata manusia tidak seperti mata ayam kiri kanan, tidak seperti mata ikan di kiri kanan, tapi ke depan. Apa maksud ayat tadi? Kalau kita pengen jadi seorang yang maju, song-song masa depan, jangan mikirin masa yang lalu. Kalau barusan Ira merasa agak depresi. Sekarang hendaknya Ira hilangkan itu semua. Yakinkan di hati Allah selalu bersama dengan kita. Mudah-mudahan semakin baik di masa yang akan datang ya sayang. Ya. Terima kasih Mama Baik, Dede. berikutnya dari Ustadz Al-Habsyi. Assalamualaikum Ira. Del, sebelum saya memberikan sedikit masukan buat Ira. Ada yang menarik, ini hari saya dapat Twitter dari seorang namanya Abi. Salam Ustadz buat Mama Dede, senyumnya Mama Dede dan tertawanya bikin gemesin. Gemesan mana Mama Dede apa Ibu Sulaiman? Senyumnya gimana? No, Sulaiman no. Ada yang bilang senyum Mama ngegemesin. Pengen lihat kayak apa sih mah? Coba Anda senyum dulu tonton. Iya. Tuh ada yang ngefans sama Mama, Masya Allah. Iya. Maaf, ada saingan sekarang Ustaz. Iya. Maksud lo. Baik, yang kedua Ira, ada Twitter masuk ke saya dari Sydney, salah seorang penggemar kamu. Saya bacakan Twitternya. Dari Nurul Huda Sabila, salam buat segenap sahabat aksi dari Sydney. Tahu Sydney? Sebelah sono Cengkareng. Sebelah mana Sydney Ira? Sebelah mana? Tenjola ya. Itu ada lagunya, di Sydney senang, di sana Sini, senang. itu sini. Isinya, buat Ira tetap berjuanglah terus. Semoga duk tetap berkumandang di dunia aksi. Dan masih banyak lagi, ada satu dari Nilam. Dari Abha, King Saudi Arabia. Abha ya, Saudi. Abha. Bayangin, Abha. Itu Habis dari Australia ke Saudi Arabia ya. Luar biasa itu. Dia Australia, umroh dia mungkin. Dari Abha, penggemar kamu juga. Dia memberikan semangat buat kamu. Maka jujur, ya tadi saya sempat agak sedikit kecewa ketika melihat Ira sedikit down. Ira yang kita kenal tidak seperti itu. Ira adalah seperti magnet yang memberikan semangat tersendiri buat sahabat aksi. Bayangkan, jangan pernah mengecewakan semua orang yang mencintaimu. Mulai dari Sydney, Saudi, bahkan di negeri kita Indonesia banyak yang menantikan penampilan Ira. Maka ketika diberikan kesempatan oleh Allah,
tunjukkan yang terbaik buat orang-orang yang sudah mencintaimu. Iya. Jangan mengecewakan orang-orang yang sudah mencintaimu. Ya, siap sayang? Iya. Baik. Makasih ya. Dan jangan pernah minder. Yakinlah setiap makhluk itu Allah ciptakan dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Contoh Abdel, dia punya kelebihan. Kelebihan berat badan. Kalau Abdel kayak kontrakan. Melebar ke samping bukan ke atas. Iya. Kos-kosan lebih Perasaan tepat. mama nggak konsisten. San. Iya, Tadi kita nyerang terus dia bilang ini kok jadi ikut nyerang Dia ngomong Abdel? sendiri. Udah 7 tahun dia pindah gara-gara Abdel. Oke, baik. Ya. Sekarang giliran Ustadz Wijayanto. Ayat yang paling penting untuk diingat adalah wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lau. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah sedih, jangan pernah merasa kamu itu luar biasa. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali waman ahsanu qaulam miman da'a ilallah. Paling baik dalam surat Fusilat 34 itu adalah orang yang berdakwah, maka kerja. Maka poin yang kedua adalah salul afiyah ba'dal yakin. Orang itu kalau sudah punya keyakinan, minta apa? Afiyah, minta apa? Minta rupiah apa gimana? Ayah apa? Bukan rupiah. Afiyah, minta sehat. Afiat, Jadi sehat. ya, minta sehat. Itu penting, maka Iya. kesehatan itu diusahakan. Iya. Sampai Pak Cokro Aminoto bilang sama Bung Karno, orang anak muda kok sakit itu bagian dari dosa. Ya, jadi tidak boleh sakit. Oke, yang berikutnya, kalau yang mengenai kurang bahan nggak usah dikomentari karena sudah jelas semuanya tahu. Ya, tidak ada satu ayat pun, ini serius, cius ini, cius, cemungut ya. Tidak ada satu ayat pun. Apa mie apa? Ya, jadi intinya adalah tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menyanjung dunia, terutama harta. Kalau merendahkannya banyak. Jadi tidak ada orang di ayat manapun tidak ada yang menyanjung, yang meninggikan dunia. Kalau yang merendahkannya banyak, bahwa dunia itu hanyalah ibun walahun dan seterusnya. Maka harus digarisbawahi bahwa kebahagiaan itu dengan harta tadi. Saya setuju dengan Mama Dedeh, dalam hal ini saya setuju banget. Ya, ini karena istri saya datang, jadi mudah-mudahan ada sosialisasi lah untuk pendekatan. Paling tidak yang tua dengan yang muda itu. Akur. Oh ya, sudah tahu sendiri. Ya, orang tua. Jadi intinya. Ustadz Wijayanto, yang mudanya itu Abdel? Ya, muda sih itu. Usianya, tapi wajahnya kan enggak. Itu namanya boros. Wajah saya visioner. Subhanallah. Iya, jadi 10 tahun di depan. Ya. Tapi tetap kalau nanti pulang ke rahmatullah, itu urusan mati itu mungkin saya duluan. Ngelayatnya saya duluan, maksudnya gitu ya, jelas itu. Jadi tolong digarisbawahi, kalau sudah bahagia dengan harta, harus ada catatan berikutnya. Karena harta itu membahagiakan jelas. Karena banyak hadis bahwa di antara kebahagiaan itu kalau punya kekayaan. Iya, tetapi harus digarisbawahi. Jadi jangan nanti kebahagiaan seolah-olah orang itu dipicu supaya banyak uang. Ya, jadi uang itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana sikap kita terhadap uang itu, bagaimana aturan agama terhadap uang itu. Jelas ya? Sudah, sekali lagi mengenai kurang bahan, nggak usah dikomentari. Iya, 3 kali ngomongin ya. Terima kasih Ira. Sukses terus. Iya. Masih mau di sini aja sama kita bertiga? Satu kali lagi. Oh, Satu kali ngapain? Duruk, duk, duk, duk. Nah gitu. Iya. Terima kasih Ira. Kirain satu kali lagi mau ngapain? Mau mukul beduk, iya. Duruk, duk, 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 ber. Iya. Walaupun lemas tapi tetap ber. Bernya gede. Iya, oke baik. Kita masih punya satu lagi yang akan Iya, tampil. ini dia jagoan-jagoan dari para komentator yaitu Laili dari Lampung. Tapi Iya. setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Aksi. Insya Allah Berkah.